Kemarin itu kan muncul framingan ya, jadi seolah-olah adanya polemik nasab itu cuma karena ada perseteruan atau permusuhan kelompok Ba'alawi dengan kelompok Wali Songo. Nah, itu adalah berita yang hoak ya, itu adalah berita yang tidak benar. Karena sebenarnya meski misalkan tidak ada perseteruan atau permusuhan dari pihak Ba'alawi dengan Bani Wali Songo, yang namanya nasab itu kan memang harus ditertibkan. Karena Nabi itu bukan hanya miliknya Wali Songo atau bukan hanya miliknya Ba'alawi sebagaimana yang diklaimkan Ba'alawi bahwa mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi. Itu bukan. Tapi yang namanya Kanjeng Nabi itu adalah milik semua umat manusia yang ada di jagat raya ini. Sehingga semua manusia itu berhak mendapat syafaat, berhak mencintai, berhak dekat dengan Nabi. Jadi jangan dikerdilkan atau dikecilkan seolah-olah persoalan nasab Ba'alawi itu cuma karena perseteruan atau permusuhan kelompok Ba'alawi dengan Bani Wali Songo. Itu tidak. Tapi lebih baiknya kita simak sebuah video yang sangat menarik dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bandani berikut ini. Akhirnya saya mengadakan sebuah kajian kecil-kecilan. Betul nggak pengakuan dia ini sebagai cucu Nabi? Saya ambil dari sebuah media online beberapa habib yang mengaku. Dan kemarin juga disalahpahami seolah-olah Kiai Imaduddin Usman Al-Bandani itu mendapat referensi tentang nasab itu cuma dari Google. Nah, itu adalah tuduhan yang tidak beralasan ya. Padahal sebenarnya Kiai Iman itu mencari di Google atau online itu ketika dia melihat ada seorang habib yang mencantolkan atau mencatatkan silsilahnya. Kemudian dalam penelitian atau kajian ilmiahnya, Kiai Iman itu menggunakan kitab nasab, bukan menggunakan kitab Google. Ngaku keturunan Rasul yang dia menyematkan silsilahnya dari dirinya sampai Rasulullah. Ya. Saya ambil langsung saya teliti. Saya siapkan metodologi yang biasa dilakukan oleh para ahli nasab. Pertama, kita heuristik, kita kumpulkan kitab-kitab yang ada kaitan dengan nasab-nasab daripada Rasulullah SAW. Setelah itu kita mengadakan kritik sumber. Kita verifikasi sumber-sumber yang kita dapatkan, validitasnya, originalitasnya, cetak. Jadi prosesnya itu sangat panjang ya untuk menemukan sebuah kajian yang menyatakan bahwa nasab Ba'alawi itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Jadi tidak hanya mudah atau cuma berdasar dari Google, itu tidak, tapi melalui proses panjang, melalui kajian ilmiah yang melelahkan. Cetakannya kalau sudah di kitab tahun berapa, diambil dari manuskrip tahun berapa, siapa pentahkiknya, kemudian apakah ada manuskrip pembanding. Setelah diverifikasi, kemudian saya mengadakan interpretasi sumber. Kita interpretasi dari sumber-sumber yang kita dapatkan, kemudian kita melakukan historiografi daripada kesimpulan nasab yang telah saya kaji. Dan hasilnya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai anak yang berketurunan itu Hasan dan Husain. Karena mereka yang mempunyai cucu Hasan dan Husain yang berketurunan, karena mereka mengaku dari Husain, maka saya telusuri dari Sayyidina Husain. Sayyidina Husain betul mempunyai anak bernama Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin betul mempunyai anak bernama Muhammad Al-Baqir. Al-Muhammad Al-Baqir betul mempunyai anak bernama Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq betul mempunyai anak bernama Ali Al-Uraidi. Al-Uraidi betul mempunyai anak bernama Muhammad An-Naqib. An-Naqib betul mempunyai anak bernama Isa. Isa betul mempunyai anak bernama Ahmad. Ahmad betul mempunyai 3 anak, Muhammad, Ali, dan Husain. Nah, sedang nama yang disebutkan oleh mereka Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Ditulis di dalam kitab-kitab nasab hanya Ahmad ini mempunyai anak 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada anak bernama Ubaidillah. Jadi cuma 3 ya sebenarnya ya. Berarti dari Ahmad bin Isa sampai ke Rasulullah sahih Sahih. berdasarkan uji petik dari kitab-kitab nasab.
Tetapi dari Ahmad bin Isa mereka gagal uji petik secara kajian pustaka. Itu kitab abad ke-6 Hijriah. Abad ke-6 ya. Kitab nasab itu perlu diketahui bapak-bapak, itu sudah ada sejak abad 3 Hijriah. Jadi abad keluarga 3. Nabi itu selalu ada nakib. Ada misalnya turun Sayyidah Husain lahir dicatat. Kemudian ada yang lahir lagi dicatat, kemudian lahir catat. Setelah misalnya dianggap cukup, kemudian jadi satu kitab, manuskripnya ditaruh. Kemudian ada lagi keluarga lain mencatat. Kadang keluarga itu mencatat keluarganya saja, juga mencatat keluarga orang lain. Jadi ini jadi bahan sekunder, jadi bahan eksternal. Kemudian tiap abad itu puluhan kitab ditulis oleh para ulama nasab. Abad 3, abad 4, abad 5, abad 6, abad 7, abad 8, abad 10, sampai sekarang pencatatan para keturunan Nabi itu lengkap. Tidak bisa ada orang nyantol begitu saja bisa mengaku sebagai turunan Nabi. Lalu ceritanya bagaimana kalau mereka sudah lama mengaku-ngaku, tapi sekarang baru ada masalah di Indonesia? Ya, ini persoalannya. Jadi mulai Ahmad bin Isa ini, Ahmad bin Isa wafat 345 Hijriah. 345 Hijriah. Satu kitab di abad itu menyebutkan anaknya hanya satu. Dikatakan sebagian anak Ahmad bin Isa hanyalah Muhammad, adalah Muhammad. Disebut sebagian. Berarti masih ada yang lain, namun dia enggan untuk menuliskannya, atau karena adanya waktu yang paling terkenal hanyalah Muhammad, akhirnya yang lainnya tidak perlu dicatat. Kitab-kitab abad ke-4, ke-5 demikian. Mulai abad ke-6 ini mulai lengkap penulisannya, karena abad ke-6 ini ditulis oleh seseorang yang bernama Imam Al-Fahrur Razi yang tinggal di daerah Roy di Iran, yang kebetulan di Roy itu Imam Al-Fahrur Razi hidup bersama keturunan daripada Ahmad bin Isa yang tinggal di Roy. Jadi hidup bersama misalnya di Bajumas dengan Gusmar, kemudian nanya, kakek kamu itu anaknya satu atau berapa? 3. Jadi dia nyatat semuanya. Nah, sedangkan kitab-kitab abad selanjutnya, abad sebelumnya itu mungkin karena tidak adanya urgensi untuk mencatat, karena tidak terkenal misalnya, atau karena tidak berketurunan, maka tidak dicatat. Tapi abad ke-6 ini sudah sangat jelas mengatakan 3, hanya 3. Kalau abad ke-3, ke-4, ke-5 mengatakan sebagian dari anaknya adalah, nah sedangkan abad ke-6 sudah mengatakan anaknya hanya 3. Nah dari sini masuknya nama lain itu tidak bisa. Nah abad ke-6 Imam Al-Fahrur telah mengatakan itu. Abad ke-7 juga tidak ditemukan nama Ubaidillah ini. Abad ke-8 tidak ditemukan nama Ubaidillah. Abad 9 akhir 896 Hijriah baru muncul nama ini di dalam sebuah kitab keluarga mereka. Bukan di kitab nasab yang dicatat oleh ahli nasab dari jauh, dari luar keluarga, tapi dicatat oleh keluarga mereka bahwa keturunan saya ke atas yang namanya Ubaidillah adalah merupakan anak daripada Ahmad bin Isa. Jadi setelah 550 tahun baru ada pengakuan bahwa Ubaidillah ini adalah anak Ahmad bin Isa, di mana pada abad ke-6 sudah diputuskan Ahmad bin Isa hanya punya anaknya 3. Inilah yang disebut nyangkok atau nyantol. Saya minta kalau mereka tidak setuju dengan penelitian saya, mana kitab abad sebelumnya yang menyatakan bahwa Ubaidillah ini adalah anak Ahmad bin Isa. Mulai abad 8, abad 7, abad 6 tidak ada. Kata mereka tidak ada atau tidak disebutkan bukan berarti tidak ada. Dan yang paling utama adalah tidak ada kitab ulama nasab yang menafikan bahwa Ubaidillah ini sebagai anak Ahmad. Saya jawab, bagaimana dinafikan orangnya tidak ada? Orangnya sama sekali tidak ada. Saya telah meneliti, mencari begitu
detail dari kitab-kitab yang ada, dari manuskrip-manuskrip yang belum dicetak juga, adakah nama Ubaidillah pernah disebutkan? Katanya Ubaidillah ini wafat 385 Hijriah, 383 Hijriah. Abad keempat saya cari, bukan hanya kitab nasab. Katanya dia seorang imam, disebutkan di abad 9 dia seorang imam umat Islam. Dia seorang yang cerdas, seorang Syekhus Suyuh, gurunya para guru, ulama besar. Kalau ulama besar harus dicatat dong oleh literasi yang ada pada abad itu. Saya cari di kitab-kitab tarikh yang dicetak, ditulis pada abad keempat, tidak ada sama sekali orang bernama Ubaidillah. Ke abad kelima saya cari lagi kitab-kitab tarikh, ada nggak ulama besar dari Hadramaut yang namanya Ubaid? Nggak ada. Ulama yang ada di Hadramaut disebutkan semuanya dalam kitab-kitab sejarah dari Hadramaut, tapi nggak ada orang bernama Ubaidillah. Kitab abad ke-7, kitab nasab, kitab tarikh, cari nama Ubaidillah, tidak ada. Adanya nama Ubaidillah hanya pada abad 9. Maka saya menyimpulkan bahwa orang ini bukan hanya tidak dicatat, tapi betul orangnya ini adalah fiktif. Sama sekali tidak ada orangnya. Kartun. Hanya ada orang, misalnya saya sekarang abad berapa nih? Abad 21 Masehi, ya. Kemudian saya mencatat leluhur saya agar nyambung ke pendiri Majapahit. Sedangkan nama yang saya cantolkan ini tidak ada dicatat sebagai anaknya Raden Wijaya. Setelah diuji petik dari manuskrip Mojopahit di Trowulan yang ditulis pada abad-abad di mana Raden Wijaya hidup, itu namanya nyangkok, namanya nyantol. Nah, itu kesimpulannya. Itu kesimpulan secara global, secara jumlatan yang bisa saya sampaikan. Nah, beberapa waktu yang lalu dari Badan Riset Inovasi Nasional, anggotanya beberapa orang menjadi pembicara bersama kami di Universitas Islam Negeri Jakarta. Kusmar juga hadir, banyak teman-teman juga hadir, menerangkan bahwa haplogrup dari keluarga Habaib ini, haplogrupnya adalah G. Sedangkan seharusnya kalau dia keturunan Nabi garis laki lurus sampai Rasulullah harus berhaplogrup J1. Ya. Kata saya, dok, berarti itu gimana? Mustahil mereka keturunan Rasulullah. Jangankan turun Rasulullah, mereka itu mustahil sebagai orang Arab. Jadi bukan hanya mustahil sebagai turun Rasul, tapi mustahil sebagai keturunan Arab. Dan Nabi Ibrahim DNA-nya sudah teracak menurut para ahli, baik di dalam negeri Indonesia maupun di dunia internasional, bahwa Nabi Ibrahim berhaplogrup J1. Bani Quraisy berhaplogrup J1. Sayyidina Ali berhaplogrup J1. Hasan Hussein berhaplogrup J1. Dan sampai 2023 ini, dari zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang belum ada mutasi haplogrup. Jadi kalau jalur laki-laki dari Nabi Ibrahim tanpa ada jeda terselang oleh seorang perempuan seorang pun, maka wajib keturunan Nabi Ibrahim harus berhaplogrup J1. Nabi Muhammad itu lurus garis laki ke Nabi Ibrahim, J1. Sayyidina Ali J1, Hasan Hussein J1. Lawang. Jadi sudah jelas ya, nanti untuk video lengkapnya bisa Anda tonton di channelnya KBN Nusantara ya. Jadi intinya itu ya memang seperti itu ya, bahwa para habaib itu memang bukanlah dzurriyyah Nabi, bukanlah keturunan Kanjeng Nabi,
Jadi berdasar kajian kitab nasab itu tidak terbukti atau tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Berdasar kajian kitab sejarah itu mereka juga tidak terbukti. Kemudian melalui tes DNA itu juga tidak terbukti, bahkan malah menurut para ahli tes DNA itu justru bukan termasuk kelompok Arab ya, bahkan Quraisy saja tidak. Nah ini dari kelompok mana ya? Jadi sekali lagi, persoalan tentang nasab Ba'alawi itu bukanlah perseteruan atau permusuhan antara kubu Wali Songo dengan Ba'alawi, itu bukan. Tapi semua itu murni karena untuk menunjukkan kebenaran tentang silsilah atau kebenaran tentang dzurriyyah Kanjeng Nabi yang ada di Nusantara ini. Jadi jangan sampai ada orang atau sekelompok orang atau oknum yang mengatasnamakan keturunan Kanjeng Nabi, kemudian hal itu dimanfaatkan atau dimanipulasi atau digunakan untuk kepentingan tertentu, untuk kepentingan pribadi, terlebih untuk merugikan umat Kanjeng Nabi. Itu jangan sampai.